Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, saya akan mulai menggantikan Bunia untuk pembelajaran administrasi pajak berdasarkan informasi dari Bunia bahwa materinya itu sudah sampai ke penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, kalian sudah menyiapkan untuk bukunya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, untuk PPh pasal 21 ini untuk pegawai tetap, coba kalian buka dulu contoh penghitungan PPh pasal 21 yang halaman 206. Yang 206. Oke, sudah. Yang 206 itu Bunia sudah menerangkannya sampai mana? Nanti saya akan mengulas sedikit terus menjelaskan. Coba. Yang mana? Sudah sampai soal kasus yang keberapa? Coba salah satu dijawab. Masih ingat enggak? Sampai nomor berapa, Sinta? Coba. Sampai yang sudah diterangkan untuk latihan soalnya yang mana? Yang ini, Bu, yang job sheet. Kasus 4. Tapi di foto kok, oh berarti dari kemarin dapat job sheet? Iya. Job sheet. Terus yang fotokopi materinya berarti belum dibahas detail yang latihannya? Belum. Baik, berarti ini nanti saya sebelum nanti kita bahas job sheet, saya ingin sedikit mengulang yang penjelasan di penghitungan PPh pasal 21-nya dulu aja ya. Oke, berarti sekarang dibuka halaman 206, di situ ada penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Oke, sudah ya? Baik, nanti kita membahas untuk soal per soalnya, kemudian baru kita job sheet kalau kita membahas soal per soalnya ini selesai. Seperti itu ya. Karena pajak itu memang harus, kalian harus tahu dulu dasar-dasar untuk penghitungannya itu seperti apa. Baik, sekarang kita lihat di halaman 206, kalian simak punyanya kalian. Di situ ada soal. Yang pertama, Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah, baik, untuk lebih mudah saya akan memperlihatkan untuk Excel ya, kita hitung bersama-sama menggunakan Excel. Di sini diketahui gaji sebulannya dulu. Gaji sebulan. Gaji sebulannya berapa di situ? Gaji sebulannya adalah 5.750.000. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan. Di sini pengurangan itu kalian lihat di dalam soalnya. Pengurangan itu yang jelas untuk gaji bulanan itu berarti untuk pengurangan yang pertama berarti dari biaya jabatan. Biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan itu berarti 5
15% dikalikan dengan gajinya, atau kalau 5% dikalikan dengan gajinya, atau paling banyak 500.000 per bulan. Maka kita hitung dulu 5% dikalikan dengan gajinya 5.750.000. Oke. Ini kita buat rupiah. Buat rupiah. Berarti di sini 5% kita kalikan dengan ini. Biaya jabatannya adalah 287.500. Berarti belum lebih besar dari 500 ya, berarti kita masuk segitu. Selain itu, tadi di dalam soal dia membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pengurangnya di sini berarti iuran pensiun sebesar 200.000. Oke. Nah, kita jumlah. Sehingga di sini penghasilan netonya berarti ini kita kurangkan, sehingga penghasilan netonya ini 5.262.500. Ini penghasilan neto sebulan. Nah, kemudian penghasilan neto setahun berarti ini kita kalikan dengan 12 ya. Kita kalikan 12. Di sini sejumlah 63.150. Kalian lihat di situ Reto itu menikah dan belum mempunyai anak. Maka setelah kita tahu berapa penghasilan neto setahunnya, langkah berikutnya adalah kita kurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya berarti yang pertama untuk dia sendiri, untuk Reto sendiri, berarti 54 juta. Kemudian untuk tambahan dia menikah ya. Istri berarti. Berarti istrinya 4.500.000. Maka total PTKP-nya di sini 58.400.000. Kemudian kita kurangkan menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak setahun. Nah, di situ baru kita perhitungkan seperti diketahui bahwa tarif BPH pasal 21 untuk penghasilan 0 sampai untuk penghasilan sampai dengan 50 juta maka tarifnya adalah 5%. Maka di sini kita hitung untuk PPH pasal 21 setahun. Berarti kita hitung 5%.
kita kalikan dengan ini ya, 4.650.000. Maka di sini berarti 5% dikali ini. Ini 1 tahun. Nah, padahal yang ditanyakan adalah berapa PPh untuk pasal 21 selama ini ya, 1 bulan. Berarti ini PPh pasal 21 untuk 1 bulan, berarti kita bagi 12. Ini kita bagi 12. Ketemu PPh-nya adalah 19.375. Ini untuk apa? PPh reto untuk 1 bulan. Nah, ketemu. Ini adalah contoh untuk pegawai tetap yang soalnya itu masih sangat sederhana sekali. Dia hanya membayar iuran pensiun. Untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, baik di soal ada keterangan atau enggak, dia harus dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, yang dimaksud dengan biaya jabatan itu apa? Ini ya, biaya jabatan. Nah, yang dimaksud dengan biaya jabatan itu apa? Berarti di situ biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa mempunyai jabatan atau tidak. Jadi semua pegawai tetap itu kalau menghitung PPh itu harus dikurangi dengan biaya jabatannya, gitu ya. Kemudian selain biaya jabatan, pengurangan itu adalah pengurangan gaji ini untuk biaya-biaya yang dia keluarkan sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya nanti dapat tunjangan-tunjangan yang ditanggung oleh pemberi kerja, itu nanti perlakuannya beda lagi. Baik, untuk soal nomor 1, yang reto ini ada pertanyaan? Masih mudah ya? Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, nah di sini kalau dilihat di pertanyaan yang kedua itu lebih rumit dari yang pertanyaan nomor 1. Ya. Di pertanyaan nomor 2, coba salah satu membacakan dulu pertanyaannya. Tri Lestari, coba dibaca Mbak pertanyaannya. Ya Bu. Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun, yaitu pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Baik. Sudah, Bu? Ya, terima kasih.
Jadi kalau yang di soal nomor 2 di sini lebih beragam ya. Lebih beragam. Di situ ada ada BPJS Ketenagakerjaan. Ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Terus kemudian di situ PT Chandra juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan 3,70 dari gaji. Kemudian Bambang sendiri membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji bulanan. Ya. Kemudian di situ PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun setiap bulan 200.000. Sementara Bambang membayar iuran pensiunnya itu sebesar 100.000. Nah, sehingga pada bulan Juli di situ ada pertanyaannya, ininya berapa? Dari soal ini sebenarnya nanti yang jadi bisa kalian perhatikan di situ. Kalau untuk premi di situ, premi jaminan kecelakaan kerja, kemudian premi jaminan kematian itu nanti akan menambah dari penghasilan bruto. Sementara iuran pensiun yang akan menjadi pengurang penghasilan adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri. Karena dibayar sendiri kan otomatis mengurangi penghasilan. Tapi kalau misalnya dana pensiunnya itu yang membayar perusahaan, itu nanti kita tidak perhitungkan. Maka kita hitung dulu gaji sebulannya berapa? Gaji sebulannya adalah 8 juta. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja. Itu yang dibayar oleh perusahaan berapa tadi? 0, jaminan kecelakaan kerja 0,05%. Kita kalikan dengan ini. Sorry, salah. 0,50% ya. 0,50%. Terus satu lagi premi jaminan kematian. Itu sebanyak 0,30%. Oke, dikali. Berarti jumlahnya untuk penghasilan brutonya penghasilan brutonya adalah ini. Penghasilan bruto. Nah, di situ iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh PT Chandra Kirana itu sebesar 3,70%. Itu kan untuk pensiunnya Bambang Eko itu dibayar oleh perusahaan, sehingga dia tidak akan menambah ke gaji sebulannya, enggak menambah ke gaji sebulannya.
untuk pensiun yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, kemudian pengurangan biaya jabatan 5% kita kalikan dengan 8 juta 064. Berapakah 5% dikalikan ini? Terus kemudian ini masih kurang dari 500.000, jadi masih kita ini. Kemudian di situ Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji setiap bulan. Berarti iuran yang dibayar sendiri ya, iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Berarti bukan dari penghasilan bruto ya, tapi dari 8 jutanya. Gaji sebulannya kan 8 juta. Gaji pokoknya. Sehingga di sini 2% kita kalikan dengan 8 juta. Nah, pengurangnya lagi adalah berapa yang dibayar Bambang. Bambang Eko mengeluarkan uang berapa lagi? Nah, kalian baca di situ, Bambang Eko membayar iuran pensiun 100.000. Yang 100.000 dibayar Bambang Eko sendiri. Yang 200.000 yang bayar perusahaan. Maka yang harusnya kita masukkan itu adalah yang 100.000 yang dia membayar sendiri. Ya, berarti di sini membayar iuran pensiun 100.000. Nah, sehingga untuk pengurangnya ya, pengurang gajinya berarti ini. Pengurang gajinya berarti 663.200. Sehingga gaji neto sebulannya itu ini. Kita kurangkan. Nah, gaji neto sebulannya adalah 7.480.000. Nah, setelah itu sama seperti yang di sini, saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Ini kan berarti penghasilan neto sebulan. Sama seperti tadi, penghasilan neto setahunnya berarti ini ya. Kita kalikan, terus kemudian kita lihat statusnya. Statusnya di situ Bambang Eko menikah tanpa anak. Menikah tanpa anak berarti di sini sama ya PTKP-nya, sehingga yang kena pajak setahun adalah 30.309.600. Sama ini juga masih di bawah 50 juta, sehingga di sini kita kalikan dengan 30.309.600. Maka di situ ketemu 1 tahunnya sekian dan sebulannya sekian. Itu. Jadi ini yang berbeda dengan di sini adalah
Untuk ini gaji sebulan, kalau ada premi yang ditanggung oleh pemberi kerja, preminya itu masuk sebagai tambahan gaji sebulannya, gaji bruto. Tapi kalau ada pensiun itu tidak menambah, atau pensiun yang ditanggung oleh pemberi kerja itu tidak menambah maupun tidak mengurangi penghasilan kita, karena itu yang nanggung perusahaan. Kita akan menerimanya nanti setelah pensiun. Nah, yang mengurangi penghasilan kita itu yang ini, biaya jabatan maksimal 500.000, iuran jaminan tua yang kita bayar sendiri, sama iuran pensiun yang dibayar sendiri. Itu perbedaan dengan yang di nomor 1 tadi. Baik, saya kira itu dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Karena kalau untuk penghasilan tetap ini kan variasinya banyak sekali. Nanti di awal-awal mungkin saya akan lebih sering Zoom terlebih dahulu untuk menjelaskan ini kepada kalian, baru nanti kita ke job sheet-nya. Karena untuk penghasilan pegawai tetap ini variasinya itu banyak sekali. Untuk PPh ini variasinya banyak sekali, jadi nanti kita perlu penjelasan dulu, baru nanti kalian bisa mengerjakan job sheet itu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Sudah jelas ya, karena ini kan tadi saya hanya meng-review aja yang terpenting pada pertemuan-pertemuan. Iya, Bu, dan jelas. Mudah-mudahan nanti bisa semakin jelas. Oke ya, begitu ya. Nanti untuk informasi yang lain-lainnya, Iya, Bu. kemudian materinya nanti coba saya seperti biasa kita komunikasinya lewat Google Classroom. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Mudah-mudahan jelas ya penjelasannya ya. Oke. Baik, kalau begitu Iya, Bu. kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Nanti untuk presensinya saya share di Google Classroom ya. Berarti ini nanti untuk AP sama untuk yang tadi jam 7. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu.